Halo teman-teman semua. Mengapa kita perlu mengganti mesin jahit kita yang portable menjadi mesin jahit yang lebih besar atau mesin jahit high speed? Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa kelebihan yang dimiliki oleh mesin jahit portable maupun mesin jahit yang besar atau mesin jahit high speed. Oke. Jadi kalau untuk ini pertama kali saya memiliki mesin jahit ini sudah ada sekitar 1 tahun. Itu waktu itu saya nekat untuk pertama kali belajar jahit. Sebenarnya waktu itu belum bisa jahit. Jadi saya masih pemula. Saya cuman tertarik aja pengen bisa jahit karena di sini tinggal di desa, nggak ada pekerjaan yang rutin harian. Saya nggak bisa tani, jadinya saya lebih baik cari kegiatan lain lah gitu kan. Kebetulan saya juga, istri saya tukang membatik itu, jadinya kenapa nggak saya belajar jahit aja gitu. Akhirnya singkat cerita saya belajar untuk menjahit lewat YouTube. Lalu saya pelajarin cara menjahitnya, kurang lebih teorinya saya udah paham. Akhirnya saya memberikan diri untuk beli mesin jahit pertama saya. Nah, pada waktu itu wawasan saya juga tentang mesin jahit masih tergolong awam, jadi saya nggak tahu mesin jahit yang bagus seperti apa. Saya lihat, oh ada ini merek ini, saya beli online. Akhirnya ya udah, saya beli aja tanpa saya tahu kelebihannya apa. Ya, yang saya tahu ini kerangkanya lumayan kokoh, sudah besi daripada mesin jahit portable yang lainnya. Jadi ini lebih solid ya. Ini besi. Nah, kalau ini masih atasnya, bagian atas masih plastik. Tapi kurang lebih ini yang saya pakai selama 1 tahun kurang lebih. Di situ saya mulai belajar. Pertama kali saya nekat itu membuat masker. Nah, saya buat masker dan saya belajar jahit pertama kali. Karena pola masker kan mudah, buat masker seperti ini. Ini mudah banget. Saya lihat juga di YouTube caranya, oh jahitnya di bagian ini, semuanya saya udah pelajarin. Lalu saya nekat belajar langsung pakai mesin ini. Ya beberapa kali saya patahin jarumnya dan segala macam. Sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah mulai bisa bikin beberapa potong baju yang masih jenisnya masih terbatas. Nah, itu sekilas kisah tentang saya. Nah, singkat kata cerita, ini mesin jahit ini yang saya punya ini punya kelebihan sih. Jadi kelebihan yang pertama, menurut saya ini menurut saya dan menurut pengalaman saya selama 1 tahun menggunakan mesin ini cukup enak dipakai, nggak terlalu gampang goyang karena dia juga lumayan bobotnya berat. Jadi pas jahit itu nggak ada getaran terlalu besar. Cuman kurangnya adalah di tenaganya, karena mesinnya dinamonya cuman kecil, cuman segini. Ini di bawah, di dalam sini. Lalu di sini dia lebih mudah patah jarumnya karena dia tenaganya nggak terlalu kuat, dan juga akhirnya dari jarumnya sendiri itu mudah sekali untuk goyang-goyang karena tenaganya tadi nggak stabil. Jadi tekanan jarumnya itu nggak menghujam ke kainnya dengan sempurna, sehingga di sini saya perlu ekstra hati-hati gitu. Jadi kadang-kadang saya pun jahit masker seperti ini, saya jahit di sininya, saya buat biasanya kan di talinya ini saya harus kunci. Udah saya kunci di kunci jahitannya itu biasanya karena di sini ada lipatan itu, jadi biasanya itu patah. Jadi kadang-kadang patah jarumnya beberapa kali. Ini aja saya kehabisan jarum ini, saya belum beli lagi, jadi saya nggak bisa pakai ini. Itu kelemahannya dia. Dan juga dia kalau digunakan untuk jangka waktu yang lama, dia butuh dioliin terus dioli terus, harus rajin-rajin ngoliin, karena kalau nggak dioliin nanti seret dan mesinnya itu panas, terus jadi kurang bagus hasil jahitannya. Terus kelemahan yang lain juga, ini tuh setelannya gampang berubah karena memang mesin jahit ini memang tidak untuk bahan-bahan tebal. Kalau bahan-bahan tebal dia nggak kuat, dia nanti settingan dari jarak
jahitannya dan segala macam, timing dari rotarinya itu jadi berubah karena dipaksakan untuk mengerjakan yang di luar dari batasnya si mesin jahit ini, sehingga dia nanti akan jahitannya nggak bagus gitu. Jadi itu sedikit kelemahannya dia, dan ada juga kelebihannya. Kelebihannya adalah di sini tuh dia banyak jenis jahitannya. Nah ini di sini ada macam-macam jahitan, jenis-jenis jahitan, bisa zigzag, bisa bentuk seperti ini dan segala macam. Lalu tombol tombol menguncinya aja maju mundurnya itu cukup ringan, jadi ini enak. Terus di sini ada, ini ada lubang kancing, ini bisa buat jahit kancing juga. Nah ini buat mode-modenya, dan ini udah lumayan, udah canggih lah menurut saya, bisa lubang kancing seperti ini gitu. Jadi buat kayak kancing-kancing kemeja itu lubangnya itu kan perlu dijahit. Nah ini sudah ada itunya. Itu kurang lebih. Terus kelebihan lainnya adalah dia lebih hemat listrik, karena dia mungkin lebih kecil, jadi dinamonya itu lebih irit. Jadi kalau misalkan dia nggak dipakai seperti ini tuh ya dia nggak nyala mesin ya. Tapi kalau saya misalkan saya colokin gini, ini saya colokin ya, terus saya biarin gini, dia nggak akan jalan, nggak akan muter. Tapi kalau saya injek pedalnya seperti ini, nah itu dia baru bergerak gitu. Jadi dia lebih mode standby-nya itu sangat hemat listrik ya, gitu. Kesenangan saya itu di situ. Cuman ini lampunya mati, jadi saya nggak bisa pakai lampu. Aslinya di sini tuh ada lampunya tuh gampang putus ini. Oke, itu tentang mesin jahit portable. Oh ya, kurang lebih harganya ini waktu dulu saya beli 1,6 sampai 1,8, saya lupa, kurang lebih segitu. Saya belinya di Shopee, ada online shop di sana, bisa gitu. Saya beli di sana. Dan ini masih saya pakai sampai sekarang buat beberapa jahit kecil, karena dia lebih mudah untuk mengganti-ganti benang. Dia lebih mudah ganti benangnya, jadi nggak ribet, langsung tarik set ke bawah, terus bawah juga. Itu kelebihannya. Terus kalau untuk mesin jahit, nah ini baru saya beli ini sekitar 1 bulan terakhir ini, 1 bulan. Nah ini saya beli mesin ini baru, sama di toko yang sama juga, karena saya merasa kebutuhan saya untuk menjahit itu sudah semakin banyak dan semakin berat materialnya udah yang tebel-tebel. Jadi kalau saya paksain pakai mesin jahit portable, nanti kasihan mesin jahit portable malah rusak. Nah di sini saya juga baru belajar ini, dari kekurangannya dulu ya. Kalau kekurangannya di sini jelas ini berat, nggak bisa dipindah kemana-mana, nggak mudah dipindah. Ini harus diangkat 3 orang ini untuk ngangkat ini berat banget. Terus kekurangannya apalagi ya, dia terlalu ngebut, dinamonya besar banget. Ini saya kasih lihat dinamonya. Dinamonya tuh segini. Dinamonya ini bahkan ukurannya hampir sama kayak mesin portable saya. Dinamonya tok itu. Jadi dia memang lebih kencang. Jadi begitu saya ngijek pedal sedikit, itu udah lari dia. Makanya saya perlu hati-hati jahit di sini. Nah ini saya kasih lihat ya. Contohnya itu kekencangannya tuh seperti ini. Saya nyalakan dulu. Nah ini, nah itu buanter sekali, kencang sekali dia. Nah kekurangannya dia yang lain juga, dia kalaupun nggak diinjek pedalnya, dia tetap dinamonya nyala seperti ini. Jadi konsumsi listriknya lebih gede otomatis, karena dinamonya juga lebih gede.
Terus kekurangannya yang lain lagi adalah menurut saya agak nggak bisa cepet gitu ya ganti benangnya. Jadi dia ada tiang seperti ini, nih, ini tiang untuk benang lari ke situ, masuk ke sini juga ini ada, terus masuk ke sini pengait, masuk ke bawah, ke sini, muter lagi ke sini, masuk ke lubang ini sampai ke jarum. Itu lumayan menghabiskan waktu saya. Jadi kalau saya menjahit pakaian yang warna-warni itu saya harus ekstra mengganti benang. Jadi ada energi ekstra yang harus saya keluarkan di situ. Terus kekurangannya apa lagi ya? Itu sih mungkin kalau nggak kebiasaan ini agak susah juga untuk dikendalikan. Tapi insya Allah kalau udah kebiasaan juga nanti bisa lancar gitu. Lalu kelebihannya, kelebihannya ini menurut saya banyak banget kelebihannya. Kelebihannya tuh jahitannya rapi, ya jahitannya rapi. Jahitannya tuh rapi, terus dia bisa untuk kain-kain yang tebel, jeans, kulit dan segala macam bisa di sini. Ini juga bisa untuk bahkan untuk menjahit yang yang lapis-lapis sampai berapa lapis itu bisa. Terus kelebihannya yang lain lagi adalah dia lebih awet, dia lebih tahan banting. Terus dia ini olinya otomatis, jadi saya nggak usah ngoliin setiap hari. Olinya ada di sini. Ini saya buka. Nah ini oli otomatis dia. Nah di sini olinya seperti ada semacam tangki untuk oli. Dia kayak motor, jadi kayak sepeda motor, jadi bisa dioliin secara otomatis. Jadi nggak perlu setiap hari saya ngoliin. Terus kelebihannya yang lain juga di sini dia stabil. Maksudnya stabil itu jahitannya tuh nggak mudah berubah. Nah, kalau mesin jahit portable itu kan gampang berubah. Jadi kalau dia dipaksa sedikit dia nanti akan berubah gitu. Ya kalau kalau mesin jahit yang ini high speed ini nggak mudah berubah. Dia selalu istiqomah, dia selalu straight on track gitu istilahnya. Oh iya, tadi ada kekurangannya lagi, satu lagi di sini dia nggak punya variasi jahitan. Dia cuma ada satu jahitan, yaitu jahitan lurus. Nah ini dia kelebihannya itu. Kekurangannya itu juga. Jadi nggak bisa jahit untuk lubang kancing nggak bisa, zigzag nggak bisa, di sini nggak bisa. Tapi ini adalah mesin jahit memang diperuntukkan untuk industri. Dia buat jahit segala macam benda. Jadi memang nggak perlu terlalu banyak variasi, zigzag dan segala macam. Seperti ini tuh seperti laki-laki gitu. Jadi dia tuh pendiam, nggak banyak tingkah, tapi dia bisa kuat gitu. Dia bisa struggle, bisa kuat. Intinya seperti itu. Oke. Sama apa lagi ya? Oh iya, ini untuk menaikkan ini tuas jahitan ini juga saya nggak perlu ngatur-ngatur di sini, tapi cukup lutut saya aja yang main. Nah gini dia udah naik turun sendiri. Ini enak banget, jadi kalau kita mau ngerubah arah jahitan itu bisa langsung, nggak usah tangan saya masih tetap pegang kain, itu bisa ngangkat gini sendiri gitu. Itu aja ya, enak, ini enak dan dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Oke, terima kasih udah ngikutin video saya kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Jangan pernah patah semangat kalau mau belajar apapun itu.
belajarin dulu aja, dan jangan pernah takut untuk mengeluarkan uang kalian untuk hal-hal yang positif. Nah, ini seperti ini hal positif ini. Kita bakal belajar banyak hal gitu. Kita belajar hal baru gitu. Daripada kita keluarin untuk jalan-jalan aja, untuk main-main, padahal kita belum bener-bener butuh. Lebih baik uangnya kita sisihkan untuk beli-beli benda-benda yang bermanfaat, yang bisa menambah skill kita, bisa menambah penghasilan kita bahkan. Nah itu. Jadi lebih ke investasi yang ke arah seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nantikan video saya yang lain. Terima kasih. Saya Prastio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.